Mitra berasal dari mana? Dari Pekanbaru. Oh, berarti kampusnya di Pekanbaru ya? Iya, Bagaimana kegiatannya di kampus? alhamdulillah lancar. Sebelumnya Mitra, apakah sudah pernah melakukan konseling? Saya belum pernah melakukan konseling. Apakah Mitra kesini atas kemauan sendiri atau keterpaksaan? Atas kemauan saya sendiri. Nah, oke, baik. Jadi, saya jelaskan sedikit ya. Nah, sebelum kita memulai proses konseling, Mitra ini kira-kira mau menghabiskan waktu berapa menit untuk melakukan konseling? Sekitaran 30 menit bisa. Oh, baik, 30 menit ya. Nah, nanti di dalam proses konseling ini, Mitra lah yang memberikan solusi Mitra sendiri. Saya sebagai konselor hanya ingin meluruskan solusi-solusi dari Mitra tersebut. Oke, baik, boleh kita mulai proses konselingnya? Boleh. Boleh Bu, tapi takut rahasia saya itu takut tersebar gitu loh Bu. Di sini Mitra tidak perlu takut karena di dalam proses konseling itu ada yang dinamakan asas kerahasiaan, yang dimana konselor tidak boleh menceritakan rahasia si kliennya. Jadi Mitra tidak perlu takut lagi kalau rahasia Mitra itu bakal dibocorkan, karena saya sebagai seorang konselor harus menjaga rahasia Mitra. Nanti kalau misalnya saya melanggar, sama saja saya melanggar kode etik dari konseling. Nah, dari itu, kalau proses konseling ini kita ada yang dinamakan asas kerahasiaan, yang dimana saya harus menjaga rahasia Mitra. Yang kedua, asas kesukarelaan, yang dimana Mitra tadi kesini atas kemauan Mitra sendiri. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini yang dimana Mitra mau terbuka kepada saya untuk menceritakan masalah Mitra. Nah, bagaimana Mitra? Apakah Mitra mau mengatakan apa sih yang sebenarnya ingin Mitra sampaikan? Mau Bu, saya percaya. Baguslah. Nah, boleh kita mulai? Boleh. Jadi, apa keluhan Mitra pada saat ini? Begini Bu, saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kelihatannya dengan IP saya sangat rendah di semester 1 ini Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi pergaulan Mitra saat ini? Saya punya 4 teman akrab Bu, tapi Diteruskan saja Mitra, tidak apa-apa. saya membencinya Bu. Begini Bu, saya punya masalah dengan pergaulan saya, kaitannya dengan IP saya yang sangat rendah di semester 1 Bu. Kalau boleh saya tahu, bagaimana kondisi pergaulan Mitra saat ini? Saya punya 4 teman akrab Bu, tapi Teruskan saja Mitra, tidak apa-apa. saya membencinya Bu. Sebaiknya Mitra tidak boleh berkata seperti itu. Mengapa Mitra membencinya? IP saya rendah gara-gara mereka Bu. Sebenarnya saya Mitra sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulan kalian? sudah sih Bu, tapi gak direspon, malahan dia mau jokin saya kalau berargumen saat kami jalan mereka lupa dengan sholat yang sering mereka tinggalkan. Nah terus saya pas ngingatin itu kan Bu, dibilangnya saya soal inilah itulah. Memang sih Bu, kalau dibandingkan dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat, sering jarang sholat. Kalau mengajak teman itu kan pasti selalu ada lah kan Bu niatnya. Tadi kan Mitra bilang
ingin berhenti berteman. Oh, sekarang ingin tetap menjadi teman akrab? Pengen sih Bu, tapi saya bingung Bu. IP saya rendah Bu karena mereka. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman sama mereka, tapi saya takut Bu, takut mereka kucilkan atau menjelek-jelekan saya dari belakang gitu. Apakah Mitra sudah berusaha belajar dengan maksimal? Kalau saya sudah berusaha Bu semaksimal saya, tapi karena mereka kayak apa namanya itu Bu, kayak mengganggu saya terus, jadi saya nggak konsisten. Nah, kalau boleh saya tahu bagaimana keseharian kalian sih dalam berteman? Kami sangat akrab Bu, tapi dan kemana-mana kami selalu bareng. Jadi di antara mereka itu ada yang pemalas Bu, jadi saya juga malas. Mitra merasa sedih dan kecewa karena Mitra merasa benar-benar ingin melakukan usaha terbaik sebagaimana ditujukan kepada kemampuan Mitra sendiri dalam mengembangkan rencana usaha terbaik dan melaksanakannya. Iya sih Bu, tapi apakah saya bisa merubah IP saya maksimum dan teman-teman saya dapat bisa berubah Bu? Mitra tidak yakin bisa berusaha maksimal, meski Mitra telah mengetahui kekuatan-kekuatan Mitra untuk mencapainya. Iya, saya ingin merubah semua kondisi ini. Gara-gara pergaulan saya, IP saya sangat menurun Bu. Dan jengkel banget saya Bu. Mitra sedih karena berbagai masalah yang dihadapi hingga menghalangi pencapaian IP yang maksimal. Iya Bu, saya sangat terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Lingkungan saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar IP saya bisa maksimal di semester depannya Bu. Mitra sedih karena tidak bisa mendapatkan IP yang maksimal. Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindar dan mereka, tapi malah saya yang tidak punya teman Bu. Mitra merasa tidak nyaman jika tidak punya teman. Iya Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin IP saya maksimal semester ini. Mitra merasa kecewa jika tidak berteman dengan mereka. Iya Bu, saya sangat merasa kecewa sekali. Mitra merasa sedih jika mendapatkan IPK kecil dan jauh dari mereka. Betul Bu, saya merasa tidak nyaman karena pergaulan saya yang membuat IP saya yang sangat rendah dan sangat tidak baik. Berarti Mitra merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai memaksimalkan IPK Mitra. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya Bu agar berubah, tapi saya tidak maksimal. Saya jarang belajar juga sih Bu, tapi saya ingin teman saya itu juga bisa merasakan hal yang baik juga gitu. Tadi Mitra mengatakan ingin memberitahu teman-teman Mitra, tapi kok tidak maksimal dan menginginkan IP maksimal, tapi Mitra jarang belajar. Iya Bu, saya belum
belum melakukan sesuatu usaha yang maksimal. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu. Ya Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana. Apalagi kami juga teman sekelas dan berteman akrab. Jadi Mitra kesal karena keseharian mereka dan sekarang Mitra sedih sekelas dengan mereka. Betul Bu, saya sangat jengkel dengan kondisi seperti ini dan saya sangat kesal sekali. Mitra merasa frustasi dengan kejadian ini. Iya Bu, karena kan ini kayak masalah perkuliahan gitu ya kan Bu. Mitra merasa marah dengan diri Mitra karena tidak tahu bagaimana cara agar IPK Mitra tinggi dan teman Mitra bisa berubah. Benar Bu, tapi seharusnya saya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan sesuatu usaha bagaimana caranya agar IPK saya maksimal dan memberitahu teman saya agar bisa berubah. Jadi kami biar bisa sama-sama terus dan IPK kami naik. Bagus sekali Mitra. Mitra merasa tidak sabar ya karena ingin segera melakukan suatu usaha bagaimana caranya agar IP Mitra maksimal dan memberitahu mereka agar berubah dengan cara yang maksimal. Iya Bu, saya sudah tidak sabar dengan dalam bertindak. Baiklah kalau begitu Mitra. Terlebih dahulu Mitra hendaknya dapat menetapkan tujuan Mitra yang ingin Mitra capai. Dalam menemukan tujuan ini, Mitra harus mempertimbangkan siapa saja yang harus diberikan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Mitra tetapkan. Apa saja yang akan Mitra lakukan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini Mitra? Sepertinya saya belajar dan rekan-rekan saya Bu, dengan rekan-rekan saya. Baiklah, lalu apa yang Mitra lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Mitra untuk mencapai IP Mitra yang maksimal dan teman-teman Mitra yang harus berubah? Saya akan bertindak dengan tegas Bu, biar bisa lebih serius. Ya, itu rencana yang bagus Mitra, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Mitra melakukannya. Nah, itu masalahnya Bu. Di sisi lain, teman-teman saya tidak memahaminya. Dan saya ingin menasihatinya juga tidak didengar. Jadi kayak percuma-cuma aja Bu. Jadi saya bingung dalam kondisi ini. Mitra kesulitan mengemukakan nasihat karena Mitra agak susah ya. Berarti Mitra harus menghilangkan rasa susah Mitra itu atau rasa segan Mitra itu kepada teman Mitra. Karena yang kedua Mitra itu harus bisa merespon secara kuat dan meningkatkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa permasalahan ini, insya Allah saya bisa Bu. Bagaimana? Bagaimana? Saya juga bingung sih dulu sebenarnya. Mitra dapat merespon secara akurat jika Mitra dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain.
Dan mitra dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga dan tegas. Bagaimana mitra sudah mengerti? Saya mengerti, Bu. Tapi saya sangat menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan yang saya hadapi sekarang. Sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman, dan sebagainya. Dalam memperoleh tujuan semata-mata bergantung pada sikap kita. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal merubah mindset mereka karena diri kita yang akan bergerak menentukan peradaban kita sendiri. Nah, Allah di dalam Al-Quran kan juga Allah mengatakan Allah tidak akan membebani seorang hambanya melainkan batas kemampuannya. Jadi insya Allah mitra bisa melakukannya. Saya paham, Bu, insya Allah. Dari pemahaman mitra tadi, mitra pasti ada rasa yang belum mitra sampaikan. Di sini kita akan menggunakan teknik kursi kosong yang dimana mitra itu menganggap bahwa ada teman-teman mitra di sini. Jadi mitra bisa menyampaikan keluh kesah mitra kepada mereka agar isi hati mitra itu merasa lebih lega. Mitra boleh melakukannya. Anggap saja kursi ini itu teman-teman mitra. Silakan boleh dicoba. Ayo kita tuh harus bisa menaikkan IP kita biar IP kita itu tidak rendah dan kita bisa kayak sempro bareng, skripsi bareng, wisuda bareng. Kalian nggak mau kita kayak gitu? Please lah, come on. Kemana lah, jadi janganlah kalian malas-malas sampai. Jadi aku jujur aja nih sama kalian ya. IP aku tuh juga rendah. Dari kita tuh sering-sering main pergi bareng, hangout bareng. Jadi kayak ya udah IP kita tuh tetap rendah, jadi nggak bisa kita naikkan sekarang nih. Alah, kita tuh harus belajar sama-sama. Kita kan teman, jadi kalian tahu sendiri lah. Aku juga udah nasihatin kalian, ingin biar kita belajar, tapi kalian tetap membantah. Nanti ini langit, terus kalian juga minta cepat pulang. Apa sih yang kalian kejar di rumah tuh? Gak ada kan? Mending kita kayak belajar kita di kafe atau di mana gitu. Biar waktu kita tuh lebih banyak dan kita bisa menjadi yang anak IP-nya tinggi. Biar kita tuh bisa keluar loh, Kalian ngerti gak sih apa yang aku bilang? Selagi aku masih berteman sama kalian, itunya yang aku sampaikan ke kalian biar kalian tuh bisa berubah. Jangan gini-gini aja, jangan kalian nge-stuck di sini aja. Iya, aku ngerti kalian, tapi kayak kalau kalian nggak mau dengerin aku ya udahlah, aku out dari kalian. Bukan out sih, aku masih berteman, tapi
sekedarnya aja, aku gak bakal ngikutin kalian yang lebih dalamnya. Udah Bu. Oke, jadi bagaimana sih perasaan Mitra setelah mengungkapkan isi hati Mitra kepada teman-temannya yang tidak mau berubah? Alhamdulillah saya sudah lega Bu, walaupun mereka tidak mendengarkan saya, ya udah saya pasrah aja. Jadi setelah apa yang saya tangkap tadi dari pembicaraan Mitra, saya mempunyai contoh. Jadi Mira itu bisa menasihati teman-teman Mitra saat jalan bareng. Kan Mira sering nih tadi katanya jalan-jalan bareng dengan teman-temannya. Sebaiknya nanti pas Mitra jalan dengan teman-teman itu misalnya mampir di tempat-tempat kafe nih biasanya anak-anak muda ya. Kan di situ pasti ada musola kecil ya. Nanti Mitra bisa mengatakan, ya sewaktu sholat zuhur udah masuk nih, ayo kita sholat bareng gitu. Nah, sebaiknya nada Mitra itu jangan terlalu tegas, tapi berkata lemah lembut aja begitu. Mitra kan sudah paham nih dalam kondisi Mitra yang bagaimana, nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada temannya disampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba membawanya di tempat yang se-enjoy mungkin Bu, agar mereka lebih fokus dan lebih baik lah Bu. Bagus Mitra. Mira juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu dengan banyak merespon yang Mitra kemukakan, misalnya 3 atau 4 kali gitu. Ya Bu, saya akan mencoba melakukannya semaksimal diri saya sendiri. Bagus. Nah sekarang kan tadi kita sudah mencoba melakukan teknik kursi kosong. Nah sekarang apa tujuan Mitra yang ingin Mitra capai nantinya setelah kita melakukan proses konseling ini? Baik Bu, saya merasa masalah dengan teman saya dan memberi teman saya nasihat biar tegas dengan lingkungannya dan harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut di tempat yang se-enjoy mungkin untuk memperoleh IP yang maksimal, dan seharusnya saya belajar dengan maksimal dan menanggapi kelemahan-kelemahan bukan dengan menyalahkan keadaan, karena semua tergantung pada sikap saya Bu. Bagus sekali ya Mitra bisa merumuskan tujuan Mitra untuk mengatasi masalah Mitra sendiri. Terima kasih ya Bu. Kalau misalnya teman-teman Mitra bilang gini, apa sih soal kali kau gitu kan. Misalkan kalau misalnya orangnya begitu tuh agak susah juga ya. Kalau misalnya nggak kenal Mitra sendiri, Mitra bisa mengatakan, ayolah kawan, dunia hanya sementara. Kita itu di dunia ini hanya mengejar akhirat, dunia itu akan mengikuti gitu. Kalau misalnya kalian di dunia ini hanya untuk sekedar hangout aja, apa gunanya? Baik kita
hangout sekalian sholat, kan itu dua-duanya kita bisa dapat. Begitu, itu sih contoh yang bisa saya berikan. Itu terserah Mitra, kembali apakah Mitra ingin mengikuti atau tidak. Oh, baik Bu. Nah, tadi kan kita sudah melakukan maksudnya kita sudah melakukan proses konseling. Dari apa yang kita bicarakan tadi, apakah Mitra bisa mengambil pokok-pokok atau kesimpulan yang kita bicarakan tadi? Oh, baiklah Bu. Jadi saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun rupanya agar saya mampu menyikapi dengan baik. Sebagaimana saya tidak kesulitan dalam kefokusan belajar atau yang lainnya. Jadi saya bisa meningkatkan IP saya lebih maksimal dan memberitahu teman-teman saya menuju ke jalan yang benar dan kami bisa menaikkan IP sama-sama. Masya Allah, bagus sekali ya Mitra. Rupanya Mitra sudah memahami apa pembicaraan kita tadi. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Mitra setelah kita melakukan proses konseling ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega dalam kondisi kemarin. Saya agak tidak sedikit lega dan sekarang saya lumayan lega. Baiklah Mitra, Mitra kan di sini sudah memahami apa keluhan Mitra, apa keluh kesah Mitra. Nah, jadi boleh kita akhiri proses konseling ini. Nanti jika Mitra merasa kayak diri Mitra itu kurang nyaman atau bagaimana, Mitra boleh datang kepada saya lagi untuk kita saling bertukar pikiran. Karena saya selalu menerima Mitra, gitu. Oh, baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya Bu dan nasihat dari Ibu. Saya itu sangat bermanfaat bagi saya Bu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mitra. Terima kasih Bu ya. Iya, hati-hati ya. Ya.